Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksan Nawawi Fahrul Fadri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS MK Etika dan Profesi Keguruan. Langsung saja untuk soal nomor 1. Jelaskan menurut Anda tentang tujuan, peranan, dan manfaat supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, saya akan jawab langsung ya. Perlu kita ketahui apa itu dulu supervisi. Supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru dan memimpin kepala sekolah dan petugas yang lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, kemudian merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode yang lainnya. Ada satu hal yang perlu kita ketahui mengenai supervisi dalam proses pendidikan. Nah, perkembangan kurikulum. Nah, ini perkembangan kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan, sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulumnya. Nah, guru dan kepala sekolah yang melaksanakan kebijakan pendidikan memerlukan bantuan-bantuan khusus dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul pada saat memenuhi tuntutan pengembangan kurikulum. Adapun tujuan supervisi, tujuannya yaitu membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas dan kesulitan belajar. Kemudian yang kedua itu tujuannya meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah yang lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Kemudian tujuan supervisi yang ketiga itu membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Misalkan ada guru yang kesulitan mengatasi siswanya, misalkan siswanya mengalami kesulitan belajar. Nah, ini bisa jadi bekerja sama antara guru dan supervisi ini, dan supervisi dapat melakukan penelitian dan mengevaluasi. Nah, adapun manfaat supervisi yaitu sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama di antara guru, merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Nah, jadi si guru atau kepala sekolah ini bekerja sama di antara guru dan kepala sekolah agar dapat memicu pergerakan perubahan pada pendidikannya, dalam dunia pendidikan, dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian manfaatnya yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam hal memimpin dan membimbing. Nah, adapun peranan supervisi yaitu yang pertama sebagai kepemimpinan. Pemimpin harus mempunyai kemampuan menggerakkan guru agar mau meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Contohnya guru yang profesional itu guru yang aktif, lebih aktif, ya metode pembelajarannya kreatif, dapat menyenangkan siswanya, memperbanyak diskusi, menghargai pendapat siswanya, kemudian sering mengadakan pertanyaan, pendapat. Nah, itu guru yang profesional menurut saya sih. Kemudian supervisi sebagai inspeksi. Nah, ini sangat penting teman-teman
untuk mendapatkan data atau informasi ya inspeksi ini untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan dunia pendidikan, di lingkungan sekolah terutamanya itu. Yang dilaksanakan siapa ya? Yang dilaksanakan oleh guru-guru yang di sekolah. Nah, berdasarkan data tersebut dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan guru. Nah, kemudian supervisi sebagai penelitian. Nah, supervisi berperan sebagai penelitian ini terutama untuk mengetahui objektivitas dan relevansi data dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi. Nah, kemudian supervisi sebagai latihan. Nah, peranan supervisi sebagai latihan dan bimbingan, tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembinaan atau peningkatan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Peningkatan kemampuan guru dilakukan melalui latihan-latihan atau bimbingan agar menjadi lebih. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Baik, mengenai hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu suatu proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Di Indonesia menginginkan pendidikan yang lebih baik ya. Hal ini yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus. Nah, kemudian mengapa sih pendidikan itu penting dalam kelangsungan hidup? Nah, dengan adanya pendidikan ini, manusia itu dapat mengembangkan pengetahuannya, keterampilan, dan kreativitasnya. Jadi dengan adanya sekolah TK, SD, SMP, jadi seseorang itu kan dididik, dia tuh akan kelihatan dia itu mempunyai bakat apa itu, dan guru dapat membantu untuk meningkatkan bakat tersebut. Misalkan seorang ini mempunyai bakat nyanyi, pintar di bidang matematika, orangnya kreatif ya, dapat menemukan hal-hal yang baru. Nah, misalkan siswa seperti itu sangat baik sekali. Kemudian nomor 3, langsung jawab pertanyaan berikut ini. Yang A, apakah yang dimaksud dengan kode etik profesi? B, siapa dan bagaimana menetapkannya? C, apa tujuan kode etik profesi itu ditetapkan? Oke, baik, saya akan menjawab. Nomor A terlebih dahulu, kode etik. Nah, kode etik itu prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ya, misalkan pada guru ya. Guru kan seorang profesi ya, pasti memiliki kode etik. Kemudian siapa? Nah, kode etik dibuat oleh pengurus pusat IKAPI yang disahkan dan ditetapkan dalam Konferensi Kerja Nasional. Semua penerbit anggota IKAPI wajib menyesuaikan praktik dan perilaku dalam menjalankan usahanya dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik ini. Nah, kemudian bagaimana menetapkannya? Nah, kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku mengikat para anggotanya. Lazimnya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Nah, untuk tujuan kode etik
profesi adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, kemudian meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, dan mempunyai organisasi. Lanjut, nomor 4, berikan uraian penjelasan atas 3 fungsi dari kode etik profesi sebagai berikut, yaitu A. Pedoman bagi setiap anggota profesi, B. Saran kontrol sosial, C. Mencegah campur tangan luar. Yang kita akan bahas fungsi yang pertama, yaitu pedoman bagi setiap anggota profesi. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Kemudian yang ke-B, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau proses yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat atau siswa agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Kemudian C, yang C itu fungsi kode etik mencegah campur tangan luar. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh bercampuri pelaksanaan profesi di lain instansi dan perusahaan. Kemudian nomor 5, mengapa seorang guru harus mengikuti uji kompetensi guru, yang disingkat UKJ ya, uji kompetensi guru. Seorang guru harus mengikuti uji kompetensi guru. Karena apa? Karena ini bertujuan untuk memperkuat peran guru ya dalam melaksanakan pendidikan, sehingga guru mampu memberikan dan juga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.